Wasadisu tartibul a'dha'i. Adapun fardu wudu yang keenam yaitu tertib segala anggota wudu bi an yuqaddimal wajha 'alal yadaini, dengan bahwa mendahulukan oleh seseorang akan wajahnya, 'alal yadaini membelakangkan atas membasuh dua tangannya, wal yadaini 'ala ra'si dan mendahulukan membasuh kedua tangan, 'ala ra'si membelakangkan atas mengusap kepala, war ra'sa 'ala rijlaini dan mendahulukan mengusap kepala, membelakangkan atas membasuh kedua kaki. Wa yajibu fil wudu'i izalatul awsakhil lati tamna'u usulal ma'i ilal a'dha'i, dan wajib di dalam berwudu oleh menghilangkan kotoran-kotoran yang menghalang-halangi akan sampainya air ke anggota wudu, illa in kana fi izalatiha syiddatu masyaqqatin, kecuali jika ada pada menghilangkan kotoran itu sangat kesulitan. Wa misluha al-awsakhul lati tahtal azfari, dan sepertinya kotoran, yaitu kotoran yang ada di bawah kuku kaki. Wala yakfi mashul a'dha'il maghsulati, dan tidak memadai oleh mengusap anggota-anggota yang dibasuh. Balla budda min sayalanil ma'i 'alaiha, bahkan tak dapat tidak daripada mengalirkan air atas anggota yang dibasuh. Wa idza taraka lum'atan saghiratan min 'udwin walau sahwan lam yasihhal wudu'u hatta yaghsilaha wa yu'ida ghuslal a'dha'il lati ba'daha, dan apabila meninggalkan oleh seseorang akan sekelumit yang kecil daripada anggota membasuh atau mengusap anggota wudu, sekalipun yaitu meninggalkannya lupa, maka tidak sah oleh wuduknya, sehingga membasuh ia akan sekelumit yang ditinggalkan, dan mengulang ia akan membasuh anggota-anggota wudu yang sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, petang hari ini kajian kita akan menutup pembahasan fardu wudu yang jumlahnya ada 6. Jadi fardu wudu yang ke-6 adalah tartib. Dari mana ini tartib nih? Kalau disingkat, fardu wudu yang pertama niat, kedua basuh wajah, ketiga basuh tangan, keempat mengusap kepala, kelima membasuh kaki. Nah, ini yang ke-6 adalah tartib. Tartib, dari mana ini wudu wajib tartib? Berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ini sa'i
antara Safa dan Marwah ini mulainya dari mana, wahai Rasulullah? Dari mana mulainya? Kata Nabi jawab, ibda'u bima bada'allahu bih. Wahai kaum muslimin, mulailah mengikuti apa yang Allah sebutin. Jadi kata Nabi, mulailah apa yang Allah sebutin. Kalau ngomong sa'i, Allah sebutin dalam Al-Quran, inna sofa wal marwata. Sofa dulu, baru marwah. Kata Nabi, mulailah mengikuti yang Allah sebutin. Kalau ngomong wudu, Allah mulainya di Al-Quran, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, lalu wa aidiakum, tangan, ilal marafiq, lalu wamsahu biru'usikum, lalu wa arjulakum. Tertib Allah mulainya maka tartib ini adalah fardu wudu. Artinya kalau wudu kagak tartib, pastikan wudunya tidak sah. Nah, apa yang namanya tartib? Ini yang harus kita fahami. Tartib itu adalah tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar beres anggota sebelumnya. Itu maksud tartib. Tidak boleh pindah ke anggota berikutnya, nomor urut selanjutnya, sebelum beres, sebelum rapi, sebelum kelar anggota yang sebelumnya. Itu namanya tartib. Contoh biar gampang, kan wudhu yang pertama kali dibasuh wajah. Ibu di wajahnya ada lipstiknya di bibirnya, belum dibuang, sehingga wudhu enggak kebasuh, ketutup lipstik. Atau ada catnya di wajahnya, ada catnya, kemudian kita karena ada cat, basuh tangan kiri, usap pala, usap kaki. Ini nih kagak dihitung, kagak benar. Karena tartib itu tidak boleh pindah ke tangan sebelum wajahnya benar-benar bersih, benar-benar kena air, begitu, benar-benar terbasuh. Kalau masih ada di wajah kita satu aja yang nggak kena air, ini tangan dibasuh nih enggak jadi, enggak, sebab tidak tartib. Fardu wudu yang keenam kudu tartib. Apa tartib? Tidak boleh pindah ke anggota selanjutnya sebelum beres benar-benar anggota. Karena di wajahnya ada cat, ini tangan biar dipasuh 1000 kali kagak jadi, walaupun kelihatannya berurutan. Jadi tartib itu bukan sekedar berurutan, tapi ada aturan, yaitu enggak boleh pindah ke anggota selanjutnya sebelum benar-benar
beres. Karena wajahnya ada cat, ada satu titik wajah enggak kena air, maka tangan ini enggak dihitung. Walaupun udah basuh, kudu apa? Kudu balik lagi di wajah, catnya dibuang, kenain air, baru boleh pindah ke tangan. Itu namanya tartib namanya. Sehingga kita harus memahami kalau ada masalah pada badan kita. Contoh, kita punya tangan, ada lukanya, jatuh, lalu dikasih gip, diperban, begitu. Sehingga tangan kita enggak boleh kena, kata dokter, kalau kena air lama sembuhnya. Ini bagaimana nih dalam wudhunya biar benar? Umpamanya tangan kiri, biar gampang. Tangan kiri. Maka Islam tuh di luar wudhu ada ajaran namanya tayamum. Gunanya tayamum diajarkan oleh Islam 3. Fungsinya tayamum. 1, pengganti wudhu bila tidak kena air, tidak ada air. 1, fungsinya tayamum tuh pengganti wudhu. 2, pengganti mandi besar. Kalau nggak ada air, maka tayamum pakai debu. 3, pengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya. Yang ada lukanya. Nah, yang ketiga ini nih, masukin kalau wudhu pada aturan wudhu. Gambarannya biar gampang dipraktek. Kita tangan kirinya ada lukanya, diperban. Kita mau sholat zuhur, seumpama cara kita wudhu begini. Ya biasa dari kumur, hidung, wajah, karena nggak ada lukanya. Tangan kanan kena air, tangan kiri yang nggak kena luka dikenain air, lalu kemudian pala, lalu kemudian telinga, lalu kemudian kaki kanan, lalu kemudian kaki kiri. Habis itu kemudian kita tayamum karena berasa tangannya enggak kena air, lalu tayamum, kita di tembok lah, kita dilapin wudhu umpamanya. Kita tayamum, niat saya tayamum menggantikan anggota wudhu yang ada lukanya karena Allah Ta'ala. Udah diusapin tuh debu di tangan kanan, usapin debu di tangan kiri. Bisa sudah wajah dulu, pertama wajah, ngusap lagi tangan kanan, ntar panjang ajarannya di depan aja, kemudian tangan kiri. Selesai, udah habis itu kemudian kita sholat. Terus aja sholatnya kayak begitu tuh cara wudhu, cara tayamumnya. Pastikan kita belum sholat. Ulang tuh semua sholat yang modelnya kayak begitu. Kita wajib seberapa tuh? Seminggu. Seminggu itu sama dengan kita belum sholat. Kan kita udah wudhu, kan kita udah tayamum, karena kita tidak tahu fardu wudhu yang ke-6. Penyebabnya fardu wudhu yang ke-6 adalah apa tartib? Tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum Nah, kita udah langsung aja habis tangan kiri pala, habis itu telinga, habis itu kaki, kagak boleh. Kudu bener-bener
berarti tayamumnya bukan sesudah selesai wudhu, begitu. Tapi sebelum apa? Sebelum wudhu. Hah? Sebelum mana nih contoh tadi tuh? Sebelum pala. Begitu. Biar benar. Sebelum pala. Baru benar. Contoh. Ini yang kedua contohnya. Tangan kita ada lukanya. Mungkin habis goreng ikan. Lakinya habis mancing, ya kan? Begitu. Cipratan ada ayam gitu. Begitu. Jadi tangannya ada lukanya, iya. Ntar jangan ngobrol, ini dulu biar paham. Jadi maka kalau pengen benar ibadahnya, umpamanya kita wudhu mosot dohor, wudhu biasa karena tangan kiri, wudhu kumur, ya tangan dulu kumur, hidung, wajah, tangan kanan, tangan kiri yang gak ada lukanya. Habis tangan kiri ini, habis tangan kiri, tayamum dulu, dilapin dulu, begitu, dilapin. Jadi tangan kiri dulu. Sesudah kita tangan kiri ini kita lap dulu, artinya diseka, lalu tayamum. Niat saya tayamum menggantikan anggota wudhu yang ada lukanya. Udah selesai tuh tayamum, wajah diusap. Habis wajah, tangan tepuk lagi debu. Habis tangan kanan, tangan kiri diusap sama debu. Baru balik lagi wudhu lagi. Pala, habis pala, telinga, habis telinga, kaki, sholat. Maka sholatnya sah. Kenapa begitu? Sebab dalam wudhu wajib tartib. Apa tartib? Enggak boleh pindah. Jadi andai maksa mindah kagak dianggap oleh agama. Kenapa yang pertama tadi sholatnya enggak sah? Wong belum wudhu, belum kelar wudhunya. Pala kagak dihitung, telinga enggak dihitung, kaki enggak, sebab tangannya belum rap. Nah, itulah tartib. Begitu kalau wudhu kaitannya ada lukanya. Nanti di depan ada bab mandi. Nanti di bab mandi besar kagak ada tartib. Nanti itu di depan. Aturan mandi besar dalam Islam tidak ada tartib kagak. Yang ada tartib pada wudhu. Seumpama tangan ada lukanya, walaupun ada lukanya tangan, pengen tidur ama laki boleh wong yang luka tangan, iya kan? Yang luka maka mandi junubnya bagaimana? Kan begitu. Maka karena dalam bab mandi enggak ada tartib, terserah. Tayamum dulu boleh baru mandi, atau mandi dulu baru tayamum. Silahkan. Karena dalam mandi tidak ada tartib, tapi dalam wudhu ada Ingetin tuh kalau sampai kita ada lukanya, cara kita wudhu, cara tayamumnya. Begitu maksud saya.
biar benar. Kenapa dipotong dulu? Ya karena kalau lukanya di tangan, kecuali lukanya di kaki kiri. Nah, itu mau udah di ujung, itu mau tayamum dulu. Pas ininya nih, silakan. Itu mau wudhu baru tayam. Emang juga pas lempeng kaki udah nggak ada lagi, habis kaki yang dibasuh. Itu baru habis tayamum, habis wudhu baru tayam. Tapi kalau bukan di kaki, ingetin nih, fardu wudhu tuh ada namanya tartib tuh, begitu tuh. Jangan sampai kita salah dalam ibadah, begitu. Bagaimana tuh tartib uraian ringannya? Jangan kudu didahulukan basuh wajah ampe beres. Nggak boleh ada yang ketinggalan, seumpama ada handiplas di wajahnya, ini kudu digantiin tayamum dulu, habis wajahnya baru kemudian tangan. Nggak boleh pindah ke tangan kalau wajahnya belum beres. Begitu juga tangan, nggak boleh pindah ke kepala kalau tangannya belum kudu benar-benar beres. Begitu juga kaki, nggak boleh pindah ke kaki sebelum benar-benar beres mengusap kepala. Ini namanya tartib, supaya wudhu kita benar adanya, supaya wudhunya benar. Kemudian tuh udah tuh fardu wudhu 6. Diingat-ingat agar supaya kita ngaji nih pengennya enggak berulang-ulang. Pengennya enggak berulang. Kita ingat-ingat fardu wudhu ada mau berapa aja fardu wudhu tetap 6. Kitab apa aja fardu wudhu 6, enggak geser-geser. Jadi sehingga kalau kita ini ngaji diingetin, nanti ganti kitab lagi, enggak ngomongin wudhu lagi, berarti kita udah paham, begitu. Nah, dalam wudhu ada syarat-syaratnya. Kita sudah tahu tuh fardu wudhu, sudah tahu jumlah fardu wudhu ada 8. Tuh, melek. Iya, fardu wudhu ada 6. Jangan mau disasari. Jadi harus nempel ilmunya. Fardu wudhu ada 6. Di luar fardu wudhu nih ada syarat-syarat wudhu. Syarat. Mana tuh syaratnya? Udah kelewat satu bab air, syaratnya kudu menggunakan air suci. Udah kita ngaji, udah ngaji tuh syaratnya kudu menggunakan air suci, mensucikan. Itu syarat namanya. 2, kudu ngilangin penghalang sampainya air di anggota wudhu. Tuh, kudu menghilangkan penghalang apa saja yang ngalangin sampainya air ke anggota wudhu. Itu syarat. Sehingga dari syarat ini nih, jadi syaratnya dalam wudhu jangan sampai air kagak kena anggota wudhu. Sehingga dalam wudhu wajib ngilangin kotoran-kotoran apa saja yang menyebabkan air kagak nyampe di anggota wudhu. Contoh mata. Mata kalau pagi-pagi begitu suka ada penuhnya. Oh ya, belek. Tuh belek tuh nutupin pojok mata. Nutupin. Jadi kalau wudhu subuh pas habis sholat ngusap muka, kayak apa yang ganjel ini ya?
Ya Allah, ada beleknya. Tuh wudunya kagak sah. Tuh diingetin. Iya. Waduh, kemarin-kemarin kayak begitu enggak ya? Ya inget-inget dah tuh. Jadi ini belek tuh namanya menghalangi sampainya air ke wajah anggota wudhunya. Lilin, ecat, lipstik, tuh dibuang kalau mau wudhu. Habis wudhu baru pakai lagi. Mau sholat pakai lipstik bagus. Ganjaran gede, namanya mempersembahkan untuk Allah, begitu namanya. Jadi di dalam wudhu syaratnya kudu dihilangin penghalang sampainya air ke anggota wudhu, kayak seperti ada cat, seperti ada sisik ikan di tangannya. Maklum lah, ngolahin ikan gurami habis mancing di Teluk Naga gitu. Emang lakinya mancing ini begitu nih, mancing jadi akhirnya ada sisiknya di tangan, ada sisik ikan. Lalu sholat, pas habis salam, waduh ada sisik. Ini namanya ikan nih, air nih enggak kena berarti sholat kita tadi tidak sah. Kudu apa? Apanya? Dari wudhu dulu, bukan sholat doang. Wudhunya wudhu lagi, belum rapi wudhu kita. Ulangin wudhu, ulangin lagi sholat. Tuh ingetin tuh. Banyak orang masuk neraka tuh gara-gara kurang telaten. Kayak begitu tuh, iya. Bukan ruku sujud doang sholat tuh. Ada banyak aturannya. Cara ibadah harus benar. Ini kita ngaji ndak boleh asal-asalan. Harus benar ibadah kita. Diingat-ingat tuh begitu. Jadi kalau ada cat, bagaimana kalau henna? Henna tuh bekas doang, bukan benda yang menghalangi. Kalau kukunya habis kena henna, kan kukunya merah, enggak apa-apa. Obat merah enggak apa-apa. Obat merah betadin enggak apa-apa. Pori-porinya enggak ketutup. Kalau sisik ikan, kalau ecat, kalau lipstik tutup. Iya. Jadi yang apa nutupi ini kudu dibersihin. Kalau kukunya hitam, nutup enggak kukunya nih? Kalau hitam, nutup. Berarti kalau wudhu, kalau kukunya hitam wajib dibersihin. Wajib dibersihin. Kuku nih jangan ampe hitam. Panjang mau enggak apa-apa. Kita enggak ngomongin kuku panjang. Ibu mau kukunya panjang 2 meter, boleh. Ceboknya susah. Pokoknya terserah kukunya mau dipotong, mau dipanjang. Itu enggak ada aturan. Aturannya kudu bersih. Ya saya kalau panjang pasti kotor, berarti kudu dipotong. Tapi dipotong ini bukan ukuran. Jadi sehingga bila orang wudhu kukunya nih hitam, wudhunya enggak sah. Kalau wudhunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Maka periksain tuh anak. Kan ibu pengen dapat ganjaran dari anak sholat, bersihin. Begitu potongin kukunya, aduh hitam-hitam ini ada setannya, kata orang dulu begitu. Bener nggak? Kenapa ada setannya? Karena dia ngalangin sah wudhu, berimbas enggak sah sholat. Tuh begitu maksud ada setannya. Begitu.
Maka karena ada setannya kudu dipotong. Begitu orang dulu bahasanya. Kecuali sulit dibersihin. Bagaimana tuh sulit dibersihin? Kayak petani. Maklum nah petani baru juga dibersihin sholat dohor, nyebur lagi lah, dipotong lagi, habis. Ini namanya kesulitan. Yang model begitu tuh si petani. Atau mungkin teman kita kerja di bengkel kali ya, bengkel motor oli apa, udah dibersihin begitu, udah bersihin kotor lagi, ini susah. Nah yang kayak begitu dimaafin. Kayak petani tuh kukunya begitu. Kadang petani pakai henna sendiri. Apanya? Udah di tanah. Iya, begitu ya. Hah? Di Subang begitu, Subang tuh. Hah? Tuh begitu. Pakai henna namanya. Henna sendiri. Itu begitu. Jadi kita orang nih awas kukunya jangan sampai maka di sini disebutin wa misluhal ausakhul lati tahtal azfari. Begitu pula kotoran yang di bawah kuku. Nah, kotoran kuku kalau bahasa kita orang, kotoran kuku. Kalau ada kotorannya kukunya itu kudu dibersihin. Kenapa? Karena enggak nyampe air ke anggota wudhu, begitu. Kemudian syaratnya karena dalam fardu wudhu itu ada yang dibasuh, ada yang diusap. Pada bagian anggota yang dibasuh kagak boleh caranya diusap, tapi kalau anggota yang diusap boleh yang diusap tuh pala, yang dibasuh wajah, tangan, kaki. Nah ini enggak boleh kalau enggak airnya mengalir. Artinya ini nih keran, dibersihin tangannya, diusapin gitu, enggak jadi wudhunya karena ngusap. Kayak pala ngusap. Kalau ngusap tuh tidak mesti ngalir, kalau membasuh mesti ngalir. Tuh ajaran corona tuh basuh tuh airnya ngalir 21 detik begitu katanya. Oh begitu. Iya, corona tuh begitu. Kalau menurut ibu-ibu ada namanya normal, ada namanya darurat. Kalau darurat itu lama apa sebentar? Hah? Lama apa sebentar? Kalau normal lama. Lah itu daruratnya lama. Oh terbalik. Jadi darurat itu lama apa sebentar? Hah? Darurat mah sebentar. Kalau normal lama. Itu kok daruratnya lama? Bertahun-tahun. Oh dilama-lamain. Wah, saya laporin ini. Jadi kalau kemudian kita anggota yang dibasuh kagak boleh kalau cuman kecuali anggota yang diusap itu boleh dengan dibasuh. Maknanya kayak wajah nih dikena-kenain air sampai rambutnya basah. Boleh walaupun diusap doang boleh. Tapi kalau tangan diusap doang kagak, kudu dibasuh begitu. Bala buddha min sayalanil ma'i alaiha, bahkan harus airnya ngalir, namanya juga dibasuh. Ini
uraian panjang terkait dengan tartib kembali lagi. Wa idza taraka lum'atan shaghiratan, kalau sampai ada orang wudu, ada satu titik anggota wudunya semacam mana wajah. Ada orang wudu lalu wajahnya sedikit enggak kena air, enggak kena air, umpamanya bagian sini nih enggak kena air, dia karena kerudungnya enggak dibuka wudunya, jadi wudunya begini gitu, depannya doang. Jadi maka bagaimana tuh yang wudunya begitu tuh kaitan dengan tertib? Pastikan lam yasihal wudu, wudunya kagak sah, wudunya enggak sah. Sebelum balik lagi dibasuh si wajah tadi, lalu anggota sesudah wajah kudu dibasuh lagi. Wong tadi tangan dibasuh belum tartib, kudu diulang lagi. Kalau kita wajahnya belum sempurna, lalu tangan, pas tangan kayaknya wajah belum dah, ulang lagi. Ya tangan kanan tadi udah basah, udah tangan kiri, enggak boleh. Jadi ulang lagi tangannya, ikutin lagi. Karena yang namanya tertib kayak tadi, yang nomor tertib tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar kena air anggota wudhu yang sebelumnya. Sehingga kata kitab kita tuh, wa idza taraka lum'atan, bila mana ada seseorang meninggalkan sekelumit yang kecil, maknanya sedikit daripada anggota wudhunya enggak kena air, lam yasihal wudu, maka wudhunya enggak sah. Sampai kapan? Kalau pengen sah, sampai diulang dibasuh lagi anggota yang tadi belum sempurna, lalu diulang juga anggota selanjutnya, karena anggota selanjutnya enggak tertib, karena belum rapi. Baru sesudah rapi wajahnya tuh wajib dilanjutin tangan, kaki, begitu, tangan, pala, telinga, kaki, begitu. Itulah yang disebut di dalam kita punya wudhu nih benar-benar kudu tartib. Jadi haruslah kita hati-hati di dalam kita berwudhu ini supaya wudhu kita benar, supaya wudhu kita benar adanya, wudhunya sempurna, supaya wudhunya sempurna. Jangan asal-asalan kalau kita wudhu, tapi harus benar-benar kita wudhu harus rapi betul. Karena apa? Mau kita persembahkan kepada Allah. Lihat pengantin itu dibedakinnya tuh lama banget. Kenapa lama? Biar sempurna. Begitu, biar itu mau ngadepin apalagi mau ngadepin pencipta manusia. Maka wudhu kita nih jangan asal-asalan, kudu bener wudhunya. Jangan wudhu airnya gini doang nih di keran. Hah? Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Oh, nggak ngaji. Wudhu jangan asal-asal, ibadahnya begitu wudhu, gitu biar benar wudhu tuh. Jangan kaki digoyang-goyang dong, ada jadi aja diusap gitu. Diusap begitu, goyang-goyang. Mana roknya nggak diangkat lagi, dikit doang. Jadi akhirnya kenanya segini doang, kurang tinggi. Nah, jadi akhirnya kaki nggak sempurna.
Jadi biar kita benar-benar wudunya sempurna. Kita orang nih udah ngaji, kudu rapihan dalam kita wudu, kagak boleh kita asal-asalan, supaya ibadah kita tuh benar. Karena yang dituntut oleh Allah bukan banyak, yang dituntut bukan tapi benar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aksaru amala. Ahsanu. Allah uji kita di dunia supaya siapa di antara kita yang cakep ibadahnya, bukan yang cakep tuh maksudnya benar. Makanya kenapa kita ngaji nih, biar ibadah kita benar. Ngaji tuh enggak bedanya kayak check up. Kayak kalau kita udah dicek kesehatan kita ternyata jantung kita sehat, alhamdulillah. Setelah dicek jantung kita bermasalah, alhamdulillah, buru-buru diobati. Tuh check up tuh bagus. Begitu juga ngaji. Nih kita ngaji wudu nih, namanya check up. Kalau wudu kita belum benar, alhamdulillah, buru-buru dibenerin. Kalau wudu kita udah benar, alhamdulillah, setelah dicek sudah rapi. Jadi apapun hasilnya, ngaji itu bagus. Begitu, check up tuh bagus. Jantungnya sehat, alhamdulillah. Jantungnya sakit, alhamdulillah, buru-buru diobati. Begitulah ngaji bab wudu. Kalau ternyata wudu kita udah bener, alhamdulillah. Kalau ternyata wudu kita belum bener, alhamdulillah, kita buru-buru dibenerin. Enggak berlanjut sampai mati, wudu kita masih salah. Banyak yang dikubur disiksa tuh bukan enggak sholat. Sholat mau sholat, tapi aturan ibadahnya belum benar. Inilah kenapa kita harus ngaji. Yang kayak gini dah, kita kudu ngaji biar kita ibadah nih dikit biar benar ibadah. Insya Allah kalau ibadah kita benar, baru menuju diterima. Gitu. Itulah faedahnya ngaji. Begitu. Datuh habis dengan fardu wudu ke-6. Nanti kita bakal bedah, tapi nggak mau sekarang. Pertemuan mendatang sunnah wudu. Jumlahnya ada 70 sunnah. 77. Apanya? Banyak, dikit. Ini biar sempurna. Begitu ibadahnya. Begitu, entar diatur biar benar kita. Enggak usah, karena namanya juga ngaji diparsialkan, dipotong-potong. Ini yang wajib, ini yang sunat. Nanti kalau praktek mau digabung jadi satu, wajib juga, sunnah juga. Begitu. Dah, saya mau tutup segini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, semua silahkan. Ibu itu dulu tuh ya.